Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana keadaannya Ibu Bapak? Sehat? Sehat, Bu. Baik. Ibu Bapak, izinkan saya untuk share screen ya Ibu Bapak. Udah terlihat ya? Iya, Bu, ada. Oke. Sebelum kita ke acara sesi diskusi di Lokakarya 5 ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Sundari, saya bekerja di SMP Negeri 1 Conggeang. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Lokakarya 5, mari Ibu Bapak kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tema kali ini di Lokakarya 5 adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Oke, agar kita lebih fokus di sesi Lokakarya 5 ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya Ibu Bapak. Ice breaking-nya saya akan berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Ingat Ibu Bapak, angka yang ganjil itu bilang oke, dan angka yang genap bilang siap. Siap Ibu Bapak? Oke. Siap, Bu. Siap. 1. Oke. Oke. 2. Siap. Siap. 3. Oke. 4. Siap. Siap. 5. Oke. Masih fokus semuanya. Terima kasih. Nah, tujuan pertemuan hari ini yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Lalu agenda kegiatannya mulai dari pembukaan, kesepakatan kelas, yang ketiga CGP dapat membuat perencanaan judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program, dan yang terakhir kita ke refleksi dan penutup. Nah, untuk kesepakatan kelas, Ibu Bapak, cukup? Cukup, Bu, sepakat. Oke, siap. Nah, kita ke pertanyaan pemantik ya Ibu Bapak. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan program yang berpihak pada murid? Ibu Meli bisa silahkan untuk berbagi. Bu Mel, menurut Bu Mel apa program yang berpihak pada murid itu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, Ibu, yang dimaksud dengan program yang berpihak pada murid adalah program yang memang melibatkan murid seutuhnya, Bu, dalam pembentukan program, perencanaan, tujuannya. Jadi di sini itu berlaku voice, choice, and ownership gitu, Bu. Oke. Bu Puspita mungkin akan menambahkan atau akan berbagi? Iya, Bu. Menurut saya program yang berpihak kepada murid adalah sebuah program yang berorientasi pada tujuannya yaitu murid. Berarti memang dilandaskan kepada tadi yang dikatakan Bu Meli bahwa melibatkan suara, melibatkan pilihan dan kepemilikan murid. Jadi memang orientasinya ke kebutuhan murid gitu, Bu. Oke. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Meli dan Bu Puspita. Betul, program yang berpihak pada murid adalah program yang dapat memberikan dampak positif bagi murid ya. Dengan melalui program tersebut, hendaknya kita dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dari choice, voice, dan ownership. Nah, selanjutnya silahkan Ibu Bapak tuliskan judul program, latar belakang, dan tujuan program yang akan Ibu Bapak buat sesuai dengan tahapan B dan A pada kanvas Bagja sebelumnya. Di kolom chat sudah saya bagikan link Jambotnya. Silahkan Ibu Bapak untuk mengisinya. Ya, baik Bu. Sudah selesai Bu. Oke. Nah, di sini sudah ada yang punya Bu Puspita, ada yang punya Bu Meli, ada yang punya Pak Tatang. Mungkin Ibu Bapak ada yang mau memberikan tanggapan terhadap program-program yang sudah ditulis di Jambot. Mangga Pak Cepi. Pak Cepi ada?
Pak Cipta? Pak Cipta? Ya, Bu. Ya, silakan Pak mau mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap video program yang sudah ditulis di Jamboard. Saya tertarik dengan programnya Ibu Puspita Ya, karena memang ini beliau mengkhususkan di pendidikan khusus ya. Ini memang berarti harus ekstra ya dengan ciri khas masing-masing. Ini juga judulnya dan latar belakangnya sudah nyambung menurut saya karena ya. beliau memang untuk berpusat pada muridnya kena gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Pak Tatang mungkin bisa berbagi, Pak Tatang. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, program saya adalah Saku ya, sampahku tanggung jawabku ya. Iya. Ya, ini diawali dengan memang kita ngobrol dulu dengan murid-murid, kemudian ngobrol juga dengan para rekan guru di sekolah gitu kan, dalam rangka untuk mendengarkan voice-nya gitu ya, mendengarkan suara mereka. Kemudian sudah itu baru diperoleh kesepakatan sehingga dicoba untuk dijalankan, yaitu sampahku tanggung jawabku ini adalah mengelola sampah supaya bisa menghasilkan uang saku begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tatang, hebat sekali ya Pak Tatang dan Pak Cipta atas tanggapannya. Lalu selanjutnya, nah potensi atau aset apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk mengimplementasikan atau mengoptimalkan program yang berpihak kepada murid? Link Padletnya sudah saya bagikan di kolom chat ya Ibu Bapak. Silahkan di Indonesia aset fisik dan aset Pak Cipta, Bu Meli, Pak Cepi, Pak Tatang, Bu Puspita. Ini kata-kata aset atau menanggapi dari 3 potensi yang dimiliki, Bu Puspita bisa? Iya Bu, saya menuliskan bahwa ada aset, ada 3 aset yang saya tuliskan di sana yang menjadi kekuatan dan atau sumber daya di sekolah saya. Aset yang pertama adalah asal sebagian besar di tempat atau di sekolah saya itu memang memiliki kualifikasi pendidikan S1, sehingga memang pola pikir yang terbentuk itu memang mudah ketika menerima informasi-informasi baru. Yang kemudian yang kedua, saya memiliki sekolah dengan yang masih memiliki lahan kosong yang masih luas dan ketersediaan air bersihnya yang banyak dan tanahnya subur. Mungkin itu Bu yang bisa. Iya, terima kasih ya semuanya sudah menuliskan karena mungkin aset-aset dan potensi yang dimiliki berbeda-beda tergantung dari program yang ini. Bu Bapak, terima kasih sudah menuliskannya di Jamboard. Nah, sebelum kita ke refleksi Ibu Bapak, silakan apa kesimpulan atau yang didapat dari hasil pertemuan Bu Melianti? Boleh berbagi apa yang didapat dari sesi guna aset kita harus menerapkan voice, choice, dan ownership gitu. Kemudian ketika membuat program juga tak lupa kita juga harus memaksimalkan yang ada. Ini Bu Meli. Oke Ibu, terima kasih. Yang saya dapat dari sesi pembelajaran hari ini adalah bahwa ketika kita akan membuat suatu program, kita harus membuat program itu yang berpihak pada murid Ibu, serta tidak lupa di sekolah, baik itu aset manusia, aset lingkungan gitu, serta aset finansial. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Meli. Ya, betul sekali ya. Dari hasil sesi pertemuan di Lokakarya 5 ini, Ibu Bapak sudah bisa paham ya apa itu program yang berpihak pada murid. Terus yang kedua, Ibu Bapak sudah bisa membuat judul program, tujuan program, dan latar belakang program. Serta Ibu Bapak sudah mempunyai aset-aset atau potensi-potensi yang dimiliki untuk mengoptimalkan program Ibu Bapak. Lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu nih selama mengikuti sesi diskusi ini? Link Jamboardnya juga sudah saya bagikan ya di kolom chat. Oke, kita lihat. Pak Cipta senang, Bu Meli senang, Bu Puspita senang, Pak Cepi bahagia, Pak Tatang senang ya. Semuanya saya rangkum ini. Tatang bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu, senang tercerahkan. Senang semua ya dan bahagia. Oke.
Mungkin ada yang akan berbagi secara langsung gitu. Saya tidak melihat di sini. Bisa melaksanakannya. Oke. Serahkan dengan apa yang sudah dibahas di diskusi ini. Mudah-mudahan bisa lebih menguatkan pemahaman saya. Terima kasih Ibu Bapak